akan melakukan uji linearitas dengan SPSS. Sebelumnya, nama saya Rini Putriyanti, BP 191084-2015. Nah, langkah yang kita lakukan adalah, yang pertama itu kita harus mempunyai data Excel terlebih dahulu. Seperti ini. Di sini saya mempunyai data motivasi belajar, lambangkan dengan X, dan juga prestasi belajar yang saya lambangkan dengan Y. Langkah berikutnya adalah kembali kepada SPSS. Di sini ada data view dan juga variable view. Pada variable view ini, karena data kita motivasi belajar X dan prestasi belajar itu Y, maka di sini beri nama X dan juga Y. Jika sudah seperti ini, desimal ini kita ubah menjadi 0. Nah, jika sudah, pada nama X, labelnya kita beri motivasi belajar, sesuai dengan data kita yang tadi. Dan pada Y-nya, kita beri nama labelnya prestasi belajar. Jika sudah seperti ini, kita kembali kepada data view. Nah, di sini juga terdapat X dan Y. Langkah selanjutnya adalah kita kopikan data kita yang di Excel. Semuanya ada 22 data yang saya punya. Lalu kopikan, masukkan kepada data view ini. Tinggal di paste. Nah, sudah nampak outputnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah untuk mencari linearitas, kita ambil analyze. Selanjutnya yaitu compare means, ambil means. Nah, jika sudah seperti ini, motivasi belajar yang ada di sini X, kita masukkan kepada independent list. Sedangkan prestasi belajar kepada dependent list. Selanjutnya, kita pilih option. Di sini terdapat statistik for first layer itu, kita pilih test for linearity. Lalu selanjutnya continue. Sudah seperti ini, langsung diklik OK. Nanti maka akan muncul output seperti ini. Itu case processing summary, report, dan di bawahnya itu ada ANOVA tabel. Nah, pada ANOVA tabel ini ada linearity, deviation from linearity-nya. Di sini ada nilai F dan juga ada nilai 6. Nah, sebelumnya untuk mengambil keputusan dalam uji linearitas ini, saya telah menyiapkan catatan. Ini. Dasar keputusan dalam uji linearitas dengan SPSS. Pertama itu, jika nilai deviation from linearity sig-nya itu atau signifikannya besar dari 0,05, maka hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, jika sebaliknya nilai sig-nya itu kecil dari 0,05, maka tidak terdapat atau tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, dan juga di sini juga ada caranya dengan membandingkan nilai F hitung dan juga nilai F tabel. Di sini karena hasilnya sama, kita boleh melihat salah satunya. Di sini saya melihat nilai deviation from linearity sig-nya.
kembali lagi kepada output SPSS. Di sini deviation from linearity-nya itu adalah 0,378. 0,378 berdasarkan ini adalah besar dari 0,05. Bisa dapat kita katakan uji linear yang saya lakukan itu terdapat hubungannya linear antara variabel independen dan juga variabel dependen. Jadi hasilnya linear. Nah, di sini saya sudah mempunyai data Excel yang akan diinput kepada SPSS. Langkah pertama yaitu kita ubah nama di SPSS ini dengan X dan Y. Pada label, karena di sini X saya buat untuk motivasi belajar, maka label di sini adalah motivasi belajar. Dan di sini prestasi belajar. Langkah selanjutnya adalah kita lihat pada data view. Nah, di sini sudah ada X dan Y. Selanjutnya, kita kopikan data kita yang di Excel kepada SPSS. Dikopikan dari sini. Kita mempunyai 22 data. Copy, lalu masukkan kepada SPSS. Tinggal dipaste. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya mencari korelasi adalah ambil analyze, lalu pilih correlate, pilih bivariate. Nah, di sini ada outputnya motivasi belajar X dan prestasi belajar Y. Kita blok keduanya, lalu pindahkan kepada variables. Selanjutnya, di sini ada correlation coefficient centang pada person. Test of signifikannya itu pilih two-tailed dan fake significant correlation. Lalu kita tinggal klik OK. Nah, maka akan muncul outputnya seperti ini. Output seperti ini, kita tinggal untuk analisis mengambil keputusan dari SPSS ini. Di sini saya sudah mencatat dasar keputusan dalam analisis korelasi bivariate person. Pertama itu berdasarkan nilai signifikansi sig two-tailed, menyebutkan bahwa jika nilai sig kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Tapi jika nilai sig besar dari 0,05, maka tidak dapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Kita lihat lagi output yang dihasilkan. Nah, di sini kita lihat sig two-tailed-nya itu adalah 0,000. Sudah dipastikan nilai 0,00 ini kecil dari 0,05. Berarti terdapat korelasi antara motivasi belajar dan juga prestasi belajar. Nah, sekian dulu berarti uji korelasi yang kita lakukan antara motivasi belajar dan prestasi belajar itu terdapat korelasi.
sama seperti langkah sebelumnya, pada variabel view kita masukkan nama X dan juga Y. Pada label, di sini motivasi belajar, dan pada Y-nya itu prestasi belajar. Langkah selanjutnya kita ke data view, di sini X dan Y, lalu kita kopikan data kita yang di Excel. Kita kopikan semuanya. Lalu dipindahkan ke data view. Tinggal kita pastikan. Nah, jika telah dipastikan, langkah selanjutnya ambil analyze. Setelah itu ambil regression. Klik linear. Tunggu saja outputnya. Nah, jika sudah seperti ini, masukkan motivasi belajar kepada independence dan prestasi kepada dependence. Nah, selanjutnya kita pilih save. Pada save ini kita pilih unstandardized residual, kita checklist di situ, lalu continue. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, apakah data ini yang kita pakai? Kita kembali lagi kepada SPSS. Di sini kita kembali lagi. Terdapat residual 1. Langkah selanjutnya itu adalah kita pilih analyze. Selanjutnya yaitu kita pilih non-parametric test dan pilih legacy dialogs. Selanjutnya klik one sample KS ini, Cosmograph. Nah, jika sudah seperti ini, pindahkan unstandardized ini kepada test variable is. Jika sudah, kita langsung OK-kan. Nah, di sini muncul output baru berupa one sample Kolmogorov Smirnov test. Di sini sudah terdapat outputnya dari unstandardized residualnya. Nah, di sini apa yang kita lihat? Kita lihat di sini adalah nilai sig to Thailand-nya. Kita lihat lagi catatan yang telah saya buat. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas SPSS. Sini dikatakan jika nilai sig itu besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data penelitian kita itu adalah berdistribusi normal. Namun jika sig itu kecil dari 0,05, maka data penelitian kita itu tidak berdistribusi secara normal. Kembalikan lagi kepada output yang tadi. Di sini kita lihat
seek to toiletnya itu adalah 0,2, maka dapat kita simpulkan 0,2 ini lebih besar dari 0,05. Berarti data kita yang telah kita ujikan kepada SPSS ini berdistribusi secara normal. Baik, pada kali ini saya akan melakukan uji homogenitas dengan SPSS. Data yang saya pakai kali ini yaitu data hasil belajar politik. Itu ada kelas A dan juga kelas B, dan ada kode kelas A dan kode kelas B. Di sini kode kelas A dipakai 1 dan kode kelas B itu adalah 2. Langkah selanjutnya yaitu kita ke variable view. Nama di sini adalah hasil dan juga di sini kelas. Nah, desimal ini kita nolkan. Selanjutnya pada label itu, pada labelnya kita hasil belajar politik. Sedangkan di sini yaitu kelas. Pada value, pada kelas ini kita ubah itu 1 dengan labelnya di sini adalah kelas A. Tekan add. Selanjutnya yaitu 2 karena labelnya ada 2, label itu kelas B. Add. Lalu kita pencet OK. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke data view. Di sini sudah ada hasil dan juga kelas. Pada hasil ini kita masukkan data yang hasil belajar politik kelas A terlebih dahulu. Tinggal kita kopikan saja. Dan pastikan di sini. Nah, karena di sini ada 2 kelas, maka yang kelas selanjutnya kita lakukan juga hal yang sama. Itu kita copy semua data kelas B. Lalu kita pastikan melanjutkan yang di hasil ini. Untuk kelas sendiri, itu yang kita masukkan adalah data kode kelas. Seperti cara yang tadi, kode kelas ini kita copy semuanya. Lalu kita paste di sini. Begitu juga dengan kode kelas yang B. Kita copy semuanya. Dan kita pastikan di sini. Lanjutan dari kelas tadi. Nah, jika sudah seperti ini, ada hasil, ada kelas.
Ini ada kodenya yang dimasukkan di kelas. Selanjutnya adalah kita ke analyze. Pada analyze itu adalah kita pilih compare means. Compare means dipilih one way ANOVA seperti ini. Nah, di sini hasil belajar politik ini kita masukkan ke dalam dependen. Sedangkan kelas kepada faktor. Nah, jika sudah seperti itu, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu klik option. Klik option. Di sini ada descriptive fixed random effect, kita pilih homogeneity, kita centang saja homogeneity of variance test. Nah, jika sudah, kita tekan continue. Setelah itu, klik OK. Nah, setelah itu maka akan muncul output seperti ini. One way test of homogeneity of variance. Artinya di sini adalah hasil atau output dari homogeneity based on mean itu hasil belajar politik terdapat signifikan 0,87. For information, tampilan SPSS ini yang terbaru. Sebelumnya jika yang SPSS lama itu cuma terdapat satu tabel saja dengan keterangan event statistik dan sig-nya langsung satu keterangan. Sedangkan jika outputnya keluar seperti ini, kita hanya melihat di bagian atas, paling atas saja, yaitu 0,87. Untuk mengetahui kesimpulannya, saya mempunyai catatan. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas SPSS itu jika nilai sig-nya itu kecil dari 0,05, maka dikatakan varians dari dua atau lebih kelompok itu tidak sama atau tidak homogen. Sedangkan jika nilai sig itu besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok itu sama atau homogen. Kita kembalikan ke output SPSS tadi. 0,87 itu besar dari 0,05. Berarti dapat kita katakan data yang kita uji dalam SPSS kali ini itu variansnya homogen atau sama.